Baiklah, kita akan belajar tentang sandi pramuka. Secara istilah, sandi pramuka itu berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Nah, jadi sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Meskipun sandi ini sudah disebut sandi pramuka, namun penggunanya tidak hanya dalam pramuka saja. Namun sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan-keperluan tertentu. Oleh karena itu, mempelajarinya bukanlah tanpa manfaat. Nah, satu, komunikasi antar anggota regu. Dalam suatu kegiatan pramuka pasti dibentuk beberapa kelompok regu. Sandi pramuka ini dapat digunakan untuk melakukan komunikasi rahasia antar anggota regu. Yang kedua, dapat meningkatkan daya ingat. Nah, sandi pramuka dapat membantu dan mengingatkan daya ingat masing-masing anggota pramuka karena mereka diwajibkan untuk hafal bermacam-macam jenis sandi. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Anggota pramuka dapat meningkatkan kecerdasan karena mereka dituntut untuk berpikir dalam membaca suatu tulisan dengan menggunakan sandi. Yang keempat, ada sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Sandi pramuka akan membiasakan anggota pramuka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima, ada sarana permainan dalam kepramukaan. Sandi pramuka bisa digunakan sebagai permainan dalam kegiatan permukaan. Nah, ada juga bentuk atau macam-macam sandi pramuka yang terlihat di dalam layarnya masing-masing, yaitu yang pertama ada hurufnya A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Bisa dilihat dalam bentuknya ada bentuk bulat, persegi atau garis panjang. Nah, yang pertama ada yaitu sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi merah putih. Contohnya pramuka dalam tulisan dengan I, IM, IL, PM, TR, HM, TM, PM. Pramuka. Sandi Napoleon yang kedua. Sandi Napoleon itu adalah sandi pramuka yang diambil dari nama Napoleon Bonaparte, seorang kaisar Perancis. Untuk membuat sandi ini, Anda perlu menghitung jumlah huruf dalam setiap kalimat, kemudian bagi menjadi 3 kalimat sama banyak. Yang ketiga ada sandi jam. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu sebagai patokannya. Yang keempat ada sandi angka atau nomor. Sandi angka adalah sandi pramuka dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Huruf A berarti nomor 1, huruf B berarti nomor 2, dan seterusnya sampai Z. Yang kelima ada sandi siput. Cara membaca sandi siput adalah membaca dengan cara berputar menyerupai siput. Awal huruf yang ada pada sandi ini biasanya diberi tanda, kemudian Anda cukup membacanya dengan memberikan arah gerakannya. Yang keenam ada nih sandi semapore. Nah, sandi semapore ini adalah sandi pramuka dengan menggunakan bendera yang digerakkan dengan kedua tangan. Masing-masing huruf alfabet memiliki bentuk sandi yang berbeda menggunakan sandi semapore ini. Selanjutnya ada sandi N. Sandi N adalah atau sandi AND adalah sandi menggunakan kata kunci AND dalam setiap katanya. Yang kedelapan ada sandi Braille. Sandi Braille adalah sandi pramuka yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sandi ini digunakan untuk kaum tunanetra. Yang kesembilan ada sandi Helen Keller. Sandi Helen Keller juga hampir sama dengan sandi Braille dalam segi manfaatnya. Yang kesepuluh ada sandi Morse. Sandi Morse adalah sandi pramuka yang diciptakan oleh Samuel Finlay Breese Morse. Sandi ini terdiri dari simpulan titik dan garis membentuk suatu huruf atau kalimat. Sandi Morse dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media, yaitu suara menggunakan fluid.
Yang kedua, sinar menggunakan senter. Yang ketiga, tulisan menggunakan simbol titik dan garis. Yang keempat, bendera menggunakan bendera Morse. Yang 11 ada sandi rumput. Sandi rumput merupakan salah satu bentuk aplikasi turun dari sandi Morse. Yang terakhir ada sandi kimia. Sebenarnya sandi kimia ini adalah hanya tulisan Morse, tetapi sandi ini dikenal dengan nama sandi kimia karena mempunyai huruf atau simbol yang ada pada rumusan kimia. Ketentuan dalam menggunakan sandi kimia adalah titik merupakan huruf hidup atau vokal yaitu A, I, U, E, O. Strip merupakan huruf mati atau konsonan yaitu semua huruf alfabet kecuali A, I, U, E, O. Contoh penggunanya adalah misalkan ada nama menulis kami. Nah, dalam sandi Morse adalah garis, titik, garis, garis miring, titik, garis, garis miring, garis panjang, garis miring, titik, titik. Maka dalam sandi kimia ditulis KOH plus OH plus HH plus OH atau KOH plus OH plus H2 plus O2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.